Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana. Saya dari Prodi Teknik Industri semester 2 ekstensi ya. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa sih overloading, kemudian construction dan juga classmates pada Java. Yang pertama yang akan saya kenalkan kepada teman-teman adalah tentang apa itu overloading. Jadi di Java itu ada yang namanya overloading. Nah, overloading itu sendiri adalah membuat beberapa metode dengan nama yang sama, tapi yang menjadi pembeda adalah jumlah parameter atau tipe datanya. Nah, jadi di sini saya ada dua metode. Metode pertama dan juga metode kedua. Nah, tapi namanya sama kan, metode pertama dan metode kedua. Yang membedakan dari kedua metode ini adalah jumlah parameternya. Untuk tambah yang pertama, saya menggunakan tipe data integer, kemudian jumlah parameternya ada 2. Nah, sedangkan ditambah kedua sama, saya menggunakan tipe data integer semuanya, namun dengan jumlah parameter yang berbeda, yaitu 3 begitu. Nah, kemudian di kelas lain saya manggil tambahnya itu sama, namun yang membedakan adalah jumlah inputannya. Tambah yang pertama itu jumlah parameternya adalah 2, maka untuk memanggilnya inputannya juga harus 2, sama dengan yang parameter kedua atau tambah kedua, jumlah parameternya adalah 3, maka inputannya adalah juga 3 begitu. Di sini saya menggunakan tambah semua ya. Coba kita jalanin. Nah, 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5, dan 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi begitu. Jadi penjelasan overloading sendiri itu adalah memanggil sebuah metode dengan nama yang sama, namun dengan parameter yang jumlahnya beda atau tipe data yang berbeda, gitu aja sih. Nah, seharusnya kan kita itu tidak bisa membuat sebuah metode dengan nama yang sama. Mirip seperti nama variabel, ketika di compile Java itu akan error karena menemukan 2 atau lebih metode yang sama gitu. Tapi jika menggunakan argumen atau tipe data yang beda, maka akan dianggap sebagai metode yang berbeda. Nah, metode overloading ini bisa dilakukan dalam kelas yang sama atau kelas turunan. Begitu kayak gini. Ini bisa nih. Sorry. Nah, ini bisa kayak sistem ini itu ditaruh di sini, di bawahnya itu bisa gitu. Atau dipisah kayak yang barusan itu. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang apa itu constructor atau konstruktor ya. Nah, konstruktor adalah metode yang khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat objek dibuat, yaitu pada proses instansiasi. Gini aja, langsung contoh aja ya. Sementara dalam bahasa Jawa sendiri, konstruktor itu dibuat dengan cara menulis sebuah metode
yang sama dengan nama kelasnya. Jadi di sini kelas saya kan namanya tugas 5 ya. Ini kita hapus dulu. Kita coba buat perhitungan sederhana aja. Saya kasih nama siswa, kemudian di sini saya kasih tugas gini ya. Nah, terus di sini public, karena kelas kita namanya tugas 5, jadi ikut nih public tugas 5. Kita pakai nama siswa, terus objek keduanya kita pakai tugas siswa ini ya. Nah, kemudian di sini kita panggil si siswa nama. Oke, kemudian tugas ini tugas siswa, kemudian di sini kita kasih string dulu. Nah, oke, kayak gini ya. Kemudian di bawahnya sini kita bikin buat tampilannya public void. Nah, kayak gini. Nanti ceritanya buat dikumpulin ya. Kita tampilkan sistem out printline. Nah, kayak gini. Terus di sini murid atas nama siapa muridnya, atas nama siswa gitu ya. Kita tambah ini telah mengumpulkan. Misalnya gini. Terus kita tambahin yang tugas tadi. Yang telah diberikan kayak gini ya. Oke, sudah. Nah, kemudian di kelas lain kita bikin tugas 5 PR1 gitu ya, sama dengan tugas 5. Nah, di tugas 5 ini kan ada ya namanya nama siswa dulu. Nah, nama siswa ini misalkan nama saya Sulis. Kemudian yang kedua apa nih parameter yang kedua? Yaitu tugas siswa. Nah, apa nih tugasnya? Nah, tugasnya adalah tugas tutorial. Nah, kayak gini. Nah, sama di sini tugas 5 PR2 ini. Tugas 5 kita akan untuk Jeffrey. Kemudian apa yang digunakan tugas tutorial. Kurang satu. Oke, kayak gini ya. Coba kita jalanin. Ini nggak baca yang PR-nya. Kita hapus dulu. Oh ya, sorry. Ini tambahin di sini ya, buat nah gini, buat manggil dulu ya.
Nah gini. Oke. Nah, murid atas nama Sulis telah mengumpulkan tugas tutorial yang telah diberikan. Murid atas nama Jeffrey telah mengumpulkan tugas tutorial yang telah diberikan. Jadi sebuah konstruktor ini tidak mengembalikan nilai, sehingga tidak perlu menulis tipe data sebelumnya. Nah, nama function tidak sebuah konstruktor ini tidak mengembalikan nilai, sehingga tidak perlu menulis tipe data sebelum nama function. Nah, konstruktor juga harus memiliki hak akses publik gitu. Nah, kayak ini. Nah, ini kan di publik nih tugasnya gitu. Jadi bisa diakses walaupun beda kelas gitu. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang perhitungan matematika ya. Nah, kita bikin di sini aja. Ini saya punya nilai awal misalnya awal kayak gini. Kemudian di sini saya punya nilai akhir gini. Nah, terus nilai awalnya berapa nih? Misalkan nilai awalnya adalah 12. Kemudian nilai akhirnya 15 gini. Nah, di sini kita bikin sistem Brilliant gini ya. Sistem auto Brilliant. Misalnya kita mau cari nilai mutlak, berarti kita pakai fungsi math kemudian X. Nah, nilai awal dikurangi nilai akhir kayak gini. Berapa nih? Kan seharusnya nilai awal 12 dikurangi nilai akhir 15, berarti kan harusnya minus 3 nih. Kita lihat, nah hasilnya 3 karena dia mutlak, dia tidak mengenal yang namanya minus dan koma gitu. Kalau misalnya kita mau nyari nilai paling rendah deh, berarti kan kita pakai min ya. Minus nilai awal, ini kita ganti koma, nilai akhir. Mana nih? Nah, yang paling rendah adalah nilai awal atau yang paling sedikit nilainya adalah nilai awal. Karena lebih besar nilai akhirnya ya 15 daripada 12. Sama kalau kita mau nyari nilai terbesar pakai max gitu. Nah, muncul nilai terbesar adalah 15. Kemudian kalau kita mau nyoba pangkat deh, kita pakai po di sini. Nah, ini nggak usah disebutin nilai awal nilai akhir, tapi langsung aja diinputin nilainya 5, 3 gini misalnya. Jalanin ya. Jadi pangkat dari 5 dan 3 adalah 125 gitu. Cukup sekian presentasi dari saya atau tutorial dari saya. Apabila ada yang perlu dimengerti, itu mohon maaf karena saya juga masih belajar. Ini sebenarnya gampang kalau kalian semua itu bisa ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.